siang semua warga NET, terutama warga Pulau Merak. Kami dari Promkes Puskesmas Pulau Merak mau membahas tentang KB IUD di program Abang. Asiknya bincang sehat bersama kita. Di sini ada pemateri yaitu Dr. Faiz. Halo. Halo juga dok, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tentang pil KB IUD ya. Silakan dokter, dibahas. Oke. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, warga Pulau Merak, para bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek ya. Buat semuanya, di sini saya Dr. Faiz ingin menjelaskan apa sih itu KB IUD. Tapi terlebih dahulu, apa sih itu KB? Ya. Iya betul. KB itu adalah keluarga berencana yang gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dengan membatasi kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran ya, penanggulangan kelahiran seperti kondom, IUD dan sebagainya ya. Terus apa sih itu KB IUD ya? Tadi kan KB sudah ya. Iya. Apa itu KB IUD? Jadi IUD itu kepanjang dari intrauterine device atau biasanya disebut juga dengan AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini merupakan alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur ya, yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama dalam periode tertentu ya. Jadi ada beberapa jenis KB IUD sih ya. Biasanya bentuknya yang paling umum adalah T, tapi ada banyak jenis lagi tergantung tempat produksinya siapa, ya modelnya seperti apa, tapi kebanyakan bentuknya T. Lalu kapan sih IUD diperbolehkan? Tidak diperbolehkan untuk menggunakan IUD. Yang pertama, ya jika belum pernah melahirkan. Lalu yang kedua, hamil atau diduga hamil. Jadi kalau misalnya hamil atau diduga hamil, itu harus segera dilepas IUD-nya. Kalau misalnya sebelumnya sudah memasang kontrasepsi IUD. Lalu yang ketiga adalah kelainan alat kandungan bagian dalam, seperti ya pendarahan yang tidak normal, terus pendarahan yang tidak normal dari alat kemaluan, lalu pendarahan di leher rahim atau adanya juga kanker rahim. Lalu yang keempat ada pendarahan vagina yang tidak diketahui asal usulnya. Lalu yang kelima sedang menderita infeksi alat genital. Apa aja sih contohnya infeksi pada alat genital? Yang pertama ada cervicitis atau vaginitis, atau bisa jadi IMS, gonore itu juga bisa. Lalu yang keenam itu 3 bulan terakhir, misalnya 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita penyakit radang panggul ya, jadi itu tidak boleh dipasang IUD. Lalu ada kanker alat genital ya, seperti CA rahim, CA ovarium, atau CA tuba fallopian dan yang lainnya. Lalu ada ukuran rongga rahim yang kurang dari 5 cm. Nah, lalu kita bahas apa sih kerugian jika memakai IUD. Yang pertama itu haidnya biasanya pada perempuan itu berlebih ya, beda kayak perempuan yang biasanya kalau misalnya pakai alat IUD biasanya dia pendarahannya berlebih. Lalu ada nyeri saat haid. Lalu yang ketiga ada peningkatan resiko infeksi radang panggul. Yang keempat IUD bisa saja terlepas keluar. Lalu yang kelima ada perforasi uterus. Apa sih perforasi uterus itu? Jadi uterusnya itu turun ya ke bawah ya. Lalu ada bisa jadi tadi perforasi uterus, bisa uterus, bisa usus, bisa kandung kemih. Nah itu bisa turun ke bawah. Usus juga Usus juga bisa. Lalu yang
keenam ini ada posisi IUD yang salah ya. Bisa meningkat tidak diperbolehkan gitu loh. Kalau misalnya IUD-nya salah, segera ke vaskes terdekat untuk dibenarkan ya pasang IUD-nya ya. Lalu yang terakhir itu ada sedikit peningkatan resiko kehamilan ektopik bila ada kegagalan IUD. Apa sih kehamilan ektopik itu? Jadi kehamilan ektopik itu kehamilan yang uterusnya, janinnya itu tidak menempel pada endometrium. Jadi janinnya itu menempel pada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi adalah suatu saluran pada organ dalam wanita yang di situ tuh biasanya ada fimbre. Fimbre itu adalah alat pergerakan supaya nanti bakal cabang bayi ini gitu loh, itu bisa bergerak ke endometrium. Tapi ini filingnya itu tidak bergerak gitu loh, jadi stuck di situ, akhirnya menempel di situ yang menyebabkan kehamilan ektopik. Jadi kehamilannya itu biasa di saluran tuba fallopi. Atau yang orang lain tuh sebutnya hamil di luar kandungan. Iya, hamil di luar kandungan. Hamil di luar kandungan itu seperti itu. Jadi hamilnya bukan menempel pada rahim atau menempel pada endometrium, jadi menempel itu pada tuba fallopi, pada saluran yang di atasnya. Lalu kapan sih waktu pemasangan IUD? Itu biasanya 2 sampai 4 hari setelah melahirkan, atau bisa juga 40 hari setelah melahirkan, itu juga boleh. Ya, habis itu setelah terjadinya keguguran harusnya digantikan metode KB yang lainnya aja. Ya, kalau misalnya keguguran ya jangan pakai IUD lagi, gunakan KB yang lain, misalnya kayak pil atau kondom atau yang lainnya ya. Terus yang terakhir pada akhir menstruasi, karena mulut rahim itu terbuka lebar ya pada waktu ini, jadi pemasangan IUD jauh lebih mudah. Lalu kapan sih kunjungan ulang ketika sudah memasang IUD? Yang pertama itu adalah 1 bulan pasca pemasangan. Lalu yang kedua itu 3 bulan kemudian, setiap 6 bulan berikutnya. Lalu yang terakhir itu 1 tahun sekali. Nah, apa aja sih hal-hal yang diperhatikan saat memasang alat kontrasepsi? Yang pertama, apakah ada nyeri head hebat? Ya. Yang kedua, apakah ada riwayat kehamilan ektopik yang sudah saya jelaskan tadi? Terus yang ketiga, apakah ada gejala penyakit katup jantung? Lalu yang keempat, ada penderita nyeri kepala atau migrain gitu loh. Terus ada penyakit jantung, apakah ada penyakit jantungnya? Ada stroke-nya atau punya riwayat stroke sebelumnya, itu juga ya harus ditanyain. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang saya mau nanya nih dok. Apa tuh teh? Biasanya kalau KB IUD itu kita kan bimbang ya, karena jangka panjangnya itu katanya ada yang bilang 5 tahun, 10 tahun, terus kayaknya agak risih gimana gitu kalau ada barang di dalam rahim kita sendiri. Nah untuk pemasangan yang aman itu lebih baiknya di mana? Lebih baiknya tempatnya ini ya, iya, tempatnya. Kalau tempatnya puskesmas juga bisa, tapi yang terutama sih biasanya rumah sakit ya. Rumah sakit ya. Mungkin lebih aman, tenaganya lebih mumpuni, jadi untuk kesalahan pemasangan IUD bisa diminimalisir gitu. Itu biasanya kan kalau misalkan yang habis lahiran sesar atau lahiran normal itu ada jedanya habis lahiran ya? Ya, ada jedanya tadi habis lahiran itu 2 sampai 4 hari kan tadi. Oh gitu. Terus kalau misalkan KB IUD itu sebenarnya persentase keberhasilannya untuk menjaga jarak kehamilan itu berapa persen sih dok? Untuk persentasenya naik turun ya, yang pasti itu di atas 75% ya. Yang paling baik ya kalau misalnya memang suatu suami istri itu sudah tidak mau lagi punya anak, misalnya sudah punya anak 3 tapi udah mau punya anak lagi, nggak mau kecolongan lagi misalnya ya berarti ada salah satu yang dioperasi. Iya, yang dioperasi. Ada namanya operasi vasektomi sama tubektomi. Iya.
Jadi kalau yang vasektomi biasanya untuk laki-laki, yang tubektomi itu untuk perempuan. Iya, kalau vasektomi itu intinya gampangnya itu jadi saluran pada alat reproduksinya itu diikat, ya, atau dipotong, ya, sehingga nanti kalau pada laki-laki sperma yang mau keluar itu terhambat, udah tidak bisa langsung mati di situ. Gitu. Tapi kalau misal untuk berapa persen ya 75% ya. Jadi IUD atau AKDR itu di pertengahan gitu ya. Jadi ya kalau dibilang bagus ya bagus gitu. Ini bisa menunda kehamilan dari bulan sampai tahun ya. Jangkanya bulan sampai tahun itu bisa menunda kehamilannya. Nah, kalau yang paling kurang ya itu tadi mini pill itu ya, obat-obatan pil yang setiap harus diminum satu ya. Kalau misalnya tergantung pilihan nanti. Kalau misalnya ibunya kayak nggak mau minum pil tiap hari, ya kita sarankan pakai IUD gitu loh, karena ada minum pil tiap hari kan ada ini juga ya, pada pil KB itu bisa bikin wanita gemuk ya, terus air susu mungkin akan berpengaruh, iya, berpengaruh tergantung ibunya gitu. Jadi itu. Tapi indikasi yang paling utama untuk pemakaian IUD itu biasanya pada pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit IMS, ya, infeksi menular seksual yang tadi sudah dijelaskan, seperti gonore atau keputihan yang parah, itu jangan pakai IUD ya kalau itu gitu. Itu harus dihindari IUD gitu. Terus sama kanker ya, misalnya punya kanker ovarium, kanker endometrium atau kanker yang lainnya, disarankan untuk yang lainnya gitu. Berarti harusnya sebelum kita memutuskan untuk memakai KB IUD itu harus mengecek kesehatan terlebih dahulu cek ya. Kesehatan, dilihat nanti vaginanya apakah ada cairan berlebih enggak gitu, ada penyakit menular seksualnya enggak, atau ada kanker enggak di daerah sana, ada kanker ovarium kah, kanker endometrium kah gitu. Kalau misalnya ada kanker, ya kita sarankan untuk menggunakan pil saja gitu. Jadi nggak bisa asal memakai KB IUD karena resikonya juga banyak ya. Selain itu, kalau KB IUD itu lebih baik nggak sih, kan maksudnya ada KB-KB yang lain, tapi sebenarnya KB IUD itu lebih baik atau enggak sih dok dari KB yang lain? Ya, kalau KB dibilang lebih baik atau tidak, ya lebih baik daripada pil, udah pasti. Tapi tidak lebih baik daripada vasektomi maupun tubektomi. Jadi dia tuh di pertengahan. Gitu. Jadi urutannya mungkin pil dulu, terus AKDR ya, IUD, baru yang pemotongan itu ya. Tubektomi atau vasektomi. Oke, kira-kira itu sudah lengkap nih Dokter Faiz menjelaskan. Jadi bagi teman-teman yang mau memutuskan untuk memakai KB IUD harus periksa kesehatan terlebih dahulu, terutama bagian genitalnya ya dok ya. Karena itu akan beresiko. Dan KB IUD pun jangka untuk menjaga jarak kehamilannya pun akan lebih lama ya daripada pil yang lain gitu. Jadi sampai di sini saja podcast abang kita. Terima kasih Dok Faiz. Ya, sama-sama Teh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.